Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Atirah Rifani dengan NIM 2310911320011. Saya dari angkatan 2023, mahasiswa program studi kedokteran program sarjana Universitas Lambung Mangkurat. Jadi pada video kali ini saya izin akan menjelaskan mengenai anatomi sistem saraf dan organ sensoris. Baik, pertama-tama ke sistem saraf. Sistem saraf adalah jaringan yang kompleks dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengkoordinasikan berbagai fungsi tubuh serta merespon rangsangan dari lingkungan. Sistem ini terdiri dari dua bagian utama. Pertama ada sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Nah, untuk sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang bertanggung jawab untuk memproses informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengatur respon tubuh. Dan untuk sistem saraf perifer itu melibatkan semua saraf di luar otak dan sumsum tulang belakang. Dia terbagi menjadi dua bagian, ada sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik mengontrol gerakan otot rangka secara sadar, sedangkan sistem saraf otonom yang mengatur fungsi tubuh yang tidak sadar, seperti denyut jantung, sistem pencernaan, dan sistem pernapasan. Selanjutnya, sistem saraf otonom juga dibagi lagi menjadi dua bagian. Ada sistem saraf simpatik yang mengaktifkan respon fight or flight, dan sistem saraf parasimpatik yang mengatur respon rest and digest. Selanjutnya, sistem saraf ini juga menggunakan neuron untuk menyampaikan sinyal listrik dari kimiawi ke seluruh tubuh. Selain itu juga ada neurotransmitter, yaitu zat kimia yang digunakan oleh neuron untuk berkomunikasi satu sama lain atau dengan jaringan lain, misalnya dengan otot gitu. Oke, pertama-tama kita ke sistem saraf pusat terlebih dahulu. Seperti yang disebutkan tadi, salah satunya yaitu otak. Nah, otak manusia terdiri dari beberapa bagian utama yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Pertama, yaitu ada otak besar atau cerebrum. Dia itu adalah bagian terbesar dari otak yang terbagi menjadi dua, ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Dia juga terbagi menjadi beberapa lobus yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Pertama ada lobus frontalis, dia tuh terlibat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, kontrol motorik, dan pemikiran kompleks. Selanjutnya ada lobus parietalis, dia memproses informasi sensorik seperti rasa sentuhan, suhu, dan nyeri. Selanjutnya ada juga lobus temporalis, dia yang bertanggung jawab atas pemrosesan pendengaran dan bahasa serta ingatan. Dan juga ada lobus occipitalis yang mengolah informasi visual dari mata. Selain itu juga ada lobus-lobus lainnya di bagian dalam, tetapi harus dibelah terlebih dahulu untuk bisa melihatnya. Ini untuk lobus frontalis yang di bagian depan yang warna pink, terus lobus parietalis yang berwarna biru yang di tengah, di atas, terus lobus temporalis ada berada di bawah lobus parietalis, dan lobus occipitalis itu yang berada di belakang yang berwarna kuning. Selanjutnya lanjut lagi ke cerebellum. Cerebellum adalah otak kecil, dia tuh terletaknya di bagian belakang bawah otak, di bawah otak besar atau cerebrum tadi. Nah, dia tuh bertanggung jawab untuk koordinasi gerakan motorik, menjaga keseimbangan dan mengontrol postur tubuh. Dia juga mengatur gerakan halus dan memastikan gerakan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, ini ada yang berwarna kuning di tengah, itu namanya adalah diencephalon. Nah, diencephalon ini terletak di bawah otak besar. Dia tuh terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama ada thalamus dan hipotalamus. Nah, thalamus ini berfungsi sebagai stasiun relay yang meneruskan informasi sensoris ke otak besar. Sedangkan kalau hipotalamus ini yang mengontrol fungsi otonom tubuh seperti suhu tubuh, rasa lapar, haus, tidur, dan ritme jantung. Juga si hipotalamus ini dia tuh juga terkait dengan pengaturan hormon melalui kelenjar pituitari. Oke, selanjutnya itu batang otak atau brainstem. Dia itu yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang, yang terdiri dari tiga bagian utama. Yang pertama ada mesencephalon, itu yang berwarna hijau yang di atas. Dia itu mengatur fungsi motorik dan
visual serta mengkoordinasikan respon terhadap stimulus. Selanjutnya ada pons, itu yang di tengah. Dia itu mengontrol pernafasan dan komunikasi antara bagian otak yang berbeda. Dan terakhir ada medula oblongata yang berwarna merah. Itu adalah yang mengatur fungsi dasar seperti pernafasan, detak jantung, dan tekanan darah. Jadi si batang otak ini dia itu bertanggung jawab atas fungsi dasar yang diperlukan untuk kehidupan seperti detak jantung dan pernapasan. Selanjutnya ada sistem limbik. Nah, sistem limbik ini adalah bagian dari otak yang terlibat dalam emosi, motivasi, dan ingatan. Beberapa struktur penting dari sistem limbik diantaranya ada amigdala dan hipokampus. Amigdala ini yang mengatur emosi, terutama rasa takut dan agresi. Sedangkan hipokampus ini yang berperan dalam pembentukan ingatan jangka panjang dan pembelajaran. Selain itu, di otak juga ada ventricle. Nah, ventricle ini adalah rongga di dalam otak yang berisi cairan cerebrospinal yang berfungsi untuk melindungi otak dari guncangan dan cedera. Jadi, setiap bagian otak itu memiliki peran penting dalam pengendalian fungsi tubuh, mulai dari tindakan sadar seperti berbicara dan bergerak, hingga fungsi otonom seperti pernapasan dan detak jantung. Selanjutnya kita lanjut ke medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Jadi, sumsum tulang belakang ini adalah bagian dari sistem saraf pusat yang terletak di dalam tulang belakang. Dia itu berfungsi sebagai jalur utama untuk mengirimkan sinyal antara otak dan seluruh tubuh. Sumsum tulang belakang memiliki beberapa bagian penting yang dibagi berdasarkan segmen tulang belakangnya, serta struktur yang mendukung fungsinya. Pertama, ada segmen servikal. Nah, segmen servikal ini terdiri dari 8 saraf spinal, dari servikal 1 sampai servikal 8. Dia itu yang mengontrol otot dan merasakan bagian dari kepala, leher, bahu, lengan, dan tangan. Lalu ada segmen torasika. Nah, dia itu terdiri dari 12 saraf spinal. Dia yang mengontrol otot di bagian dada dan perut serta sebagian lengan. Terus lalu ada segmenta lumbalia. Nah, di sini itu terdiri dari 5 saraf spinal. Dia yang bertanggung jawab untuk gerakan dan sensasi di bagian bawah punggung, pinggul, dan kaki. Lalu ada segmen sakral. Dia terdiri dari 5 saraf spinal yang mengontrol area panggul, bokong, alat kelamin, dan sebagian kaki. Lalu terakhir ada segmen koksigeal. Dia tuh hanya terdiri dari 1 saraf spinal yang berhubungan dengan bagian bawah panggul. Lalu ini adalah strukturnya sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang ini memiliki beberapa bagian yang berbeda berdasarkan struktur internalnya. Pertama ada substantia grisea. Nah, dia itu terletak di pusat sumsum tulang belakang. Dia itu yang berbentuk seperti huruf H atau kupu-kupu dalam potongan melintang. Dia ini terdiri dari badan sel saraf dan dendrit. Dia itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada tanduk dorsal, yaitu tempat masuknya informasi sensorik dari tubuh ke sumsum tulang belakang. Lalu ada tanduk lateral yang hanya terletak di segmen torakal dan lumbal yang mengandung neuron dan mengendalikan sistem saraf otonom. Dan terakhir ada tanduk ventral yang berisi neuron motorik yang mengirimkan sinyal ke otot untuk mengontrol gerakan. Selanjutnya ada substantia alba. Nah, substantia alba ini adalah yang mengelilingi substantia grisea tadi. Dia itu terdiri dari serabut saraf yang membawa sinyal ke atas dan ke bawah antara otak dan bagian tubuh lainnya. Dia itu terbagi menjadi 3 kolumna. Ada kolumna dorsal, ada kolumna lateral, dan kolumna ventral. Kalau kolumna dorsal itu yang membawa informasi sensorik ke otak. Kalau kolumna lateral itu yang mengandung jalur yang membawa informasi motorik dari otak ke otot, serta beberapa jalur sensorik juga. Terakhir yaitu kolumna ventral yang mengandung jalur motorik yang mengontrol gerakan otot dan juga jalur sensorik. Terus saraf-saraf di spinal ini juga adalah cabang-cabang saraf yang muncul dari sumsum tulang belakang di setiap segmen. Nah, setiap saraf spinal memiliki 2 akar utama. Ada radix dorsal atau akar dorsal yang membawa informasi sensorik dari tubuh ke sumsum tulang belakang, dan ada radix ventral yang membawa sinyal motorik dari sumsum tulang belakang ke otot-otot tubuh. Jadi
fungsi sumsum tulang belakang sendiri itu sebagai penghantar informasi sensorik, lalu sebagai penghantar sinyal motorik juga, dan juga sebagai pengaturan refleks. Sumsum tulang belakang ini juga dilindungi oleh tulang belakang, lalu ada cairan cerebrospinal dan meninges, yaitu lapisan pelindung otak dan sumsum tulang belakang untuk mencegah dari cedera. Lalu selanjutnya kita ke sistem saraf tepi. Nah, di sistem saraf tepi ini tadi kan ada dua, ada nervus cranialis dan nervus spinalis. Nah, pertama kita dari nervus cranialis. Nah, nervus cranialis ini adalah saraf yang muncul langsung dari otak, bukan dari sumsum tulang belakang, dan memiliki peran penting dalam mengontrol berbagai fungsi sensorik dan motorik di kepala dan leher. Saraf-saraf ini diberi nomor berdasarkan urutannya dari depan ke belakang otak, dan masing-masing memiliki fungsi yang spesifik. Jadi pertama kita dari nervus olfactorius yang pertama, yaitu saraf sensorik yang berperan dalam indera penciuman. Yang kedua ada nervus opticus, yaitu nervus cranial yang kedua, yaitu saraf sensorik yang bertanggung jawab untuk penglihatan. Lalu ada nervus oculomotorius, yaitu nervus cranial yang ketiga, yaitu saraf motorik yang mengontrol sebagian besar otot mata untuk gerakan bola mata dan juga gerakan palpebra atau kelopak mata kita, serta untuk mengatur pupil juga kan bisa membesar maupun mengecil. Lalu ada nervus trochlearis, yaitu nervus cranial yang keempat, yaitu saraf motorik yang mengontrol salah satu otot mata, yaitu musculus obliquus superior yang berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke bawah dan ke samping. Selanjutnya ada ke atas maksudnya. Lalu ada nervus trigeminus. Nah, nervus trigeminus ini adalah nervus kranial yang kelima, yaitu adalah saraf campuran. Ada sensorik dan motorik juga. Nah, untuk sensoriknya dia memberikan sensasi dari wajah, gigi, gusi, dan sebagian besar rongga mulut. Sedangkan untuk motoriknya dia itu untuk mengontrol otot-otot kunyah atau otot-otot untuk mengunyah, yaitu musculus masseter. Dia itu juga terbagi menjadi 3 cabang utama, ada nervus ophthalmicus, nervus maxillaris, dan nervus mandibularis yang menghubungkan berbagai bagian wajah dengan otak. Lalu nervus kranial yang keenam yaitu nervus abducens, yaitu saraf motorik yang mengontrol musculus rectus lateralis yang berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke arah samping. Jadi untuk pergerakan bola mata tadi itu ada 3 nervus. Yang pertama nervus ketiga yaitu nervus oculomotorius, lalu nervus keempat nervus trochlearis, dan nervus keenam yaitu nervus abducens. Terus yang ketujuh ada nervus facialis. Nah, nervus facialis ini adalah nervus campuran. Dia itu untuk motoriknya dia mengontrol otot-otot wajah untuk ekspresi wajah. Misalnya tersenyum gitu. Dia juga mengendalikan glandula lacrimalis dan glandula saliva. Untuk bagian sensorisnya dia bertanggung jawab dengan 2/3 bagian anterior dari lingua. Terus yang ke-8 yaitu nervus kranial ke-8 yaitu nervus vestibulocochlearis. Nah, dia itu adalah saraf sensorik yang terlibat dalam pendengaran dan keseimbangan. Nah, di nervus ini tuh ada 2 bagian, ada bagian vestibular dan bagian koklear. Untuk bagian vestibular dia itu mengontrol keseimbangan dan orientasi parsial. Sedangkan kalau bagian koklear yang mengirimkan informasi suara dari telinga dalam menuju ke otak. Lalu yang ke-9 ada nervus glossopharyngeus, yaitu nervus kranial yang ke-9. Nah, dia itu adalah saraf campuran. Untuk bagian motoriknya dia mengendalikan otot di faring, di tenggorokan yang berperan dalam menelan. Lalu untuk bagian sensorisnya dia mengatur rasa di sepertiga posterior dari lingua, di bagian belakangnya. Kan tadi kalau facialis itu bagian anterior, sedangkan kalau glossopharyngeus di bagian belakang, sepertiganya. Dan dia juga mengendalikan dari glandula saliva juga. Lalu ada nervus ke-10, nervus kranial ke-10 yaitu nervus vagus. Dia adalah saraf campuran yang memiliki fungsi yang sangat luas. Untuk bagian motoriknya dia mengontrol otot-otot faring dan laring yang berperan dalam menelan dan suara di laring, yaitu di plika vokalisnya.
Lalu untuk bagian sensoriknya yaitu yang mengatur dari organ-organ visceral gitu, kayak seperti jantung, paru-paru, dan saluran pencernaan seperti usus gitu. Kalau bagian otonomnya dia sama kayak bagian sensoris. Kalau sensoris itu kan yang merasakan sensasinya, sedangkan otonomnya itu yang mengaturnya. Jadi dia tuh mengatur seperti detak jantungnya, terus bagaimana pergerakan peristaltik di usus ya juga. Itu nervus vagus. Lalu ke nervus ke-11 yaitu nervus aksesorius, yaitu nervus kranial yang ke-11, yaitu adalah saraf motorik yang mengontrol otot-otot leher dan bahu, terutama di musculus trapezius dan musculus sternocleidomastoideus. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu nervus hipoglossus, yaitu nervus ke-12. Nah, dia itu adalah saraf motorik yang mengendalikan otot-otot lidah untuk pergerakan lidah selama berbicara, menelan, dan ketika kita makan. Jadi nervus cranialis ini punya fungsi-fungsi yang sangat-sangat banyak gitu. Pertama, untuk sensorisnya yaitu menerima informasi dari panca indera, lalu motoriknya untuk mengontrol gerakan otot, dan juga dia juga ada fungsi otonomnya. Ada beberapa saraf kranial yang berperan dalam organ-organ visceral tubuh kita. Selanjutnya itu nervus spinalis. Nah, nervus spinalis adalah saraf yang muncul dari sumsum tulang belakang tadi. Dia tuh ada 31 pasang saraf spinal yang tersebar di seluruh tubuh. Setiap saraf spinal terdiri dari dari radiks sensoris dan motoris tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya di medula spinalis. Lalu yang dia bertanggung jawab untuk mengirimkan sinyal antara tubuh dengan sumsum tulang belakang. Ada 4 kelompok saraf spinal utama. Yang pertama itu ada saraf servikal, dari servikal 1 sampai servikal 8. Nah, dia tuh berjumlah 8 pasang saraf spinal. Fungsinya yaitu untuk mengontrol gerakan dan sensasi di bagian leher, bahu, lengan, tangan, dan beberapa bagian kepala. Saraf servikal ini juga mengontrol beberapa fungsi otonom penting seperti pernapasan dengan bantuan diafragma. Jadi dia tuh dikendaliin sama nervus phrenicus. Terus selanjutnya yaitu saraf torakal. Nah, saraf torakal ini terdiri dari 12 pasang saraf spinal, dari torakal 1 sampai torakal 12. Dia ini berfungsi untuk menghubungkan ke dada dan perut. Jadi mereka bertanggung jawab untuk mengontrol otot-otot dada dan perut yang berperan dalam pernapasan dan juga postur tubuh. Selain itu, saraf torakal juga mengontrol sebagian otot-otot di lengan, sementara saraf torakal bawah tadi saraf torakal bagian atas yang mengontrol sebagian otot-otot di lengan. Untuk saraf torakal di bagian bawah, dia tuh ada beberapa yang mengontrol otot-otot yang membantu usus dan juga vesika urinaria. Lalu ada saraf lumbal. Dia itu terdiri dari 5 pasang saraf spinal, dari lumbal 1 sampai lumbal 5. Dia itu adalah saraf yang berperan dalam mengendalikan gerakan dan sensasi di bagian bawah punggung, pinggul, paha, kaki, dan sebagian kaki bawah. Saraf lumbal juga berfungsi dalam pengendalian refleks lutut dan pergelangan kaki. Lalu lanjut ke saraf sakral, yaitu dari spinal 1 sampai spinal 5. Dia tuh ada 5 pasang saraf spinal. Dari sakral 1 sampai sakral 5. Saraf ini terhubung dengan panggul, bokong, bagian belakang paha, dan kaki. Mereka mengontrol gerakan di bagian bawah tubuh, termasuk kaki, serta membantu dalam fungsi otonom seperti vesika urinaria dan intestinum. Lalu di saraf spinal ini dia tuh punya 2 radiks. Ada radiks dorsal sebagai sensoris dan radiks ventral sebagai motoriknya. Nah, untuk radiks dorsal yang sensorik tadi, dia itu bakalan mengirimkan sinyal dari tubuh ke sumsum tulang belakang seperti rasa nyeri, suhu, dan sentuhan. Kalau radiks ventral itu kan yang motorik, jadi dia tuh mengirimkan sinyal dari sumsum tulang belakang ke otot untuk mengontrol gerakan. Lalu lanjut ke organ sensoris.
Nah, untuk organ sensoris ini adalah bagian dari tubuh yang bertanggung jawab untuk mendeteksi rangsangan dari lingkungan luar, seperti cahaya, suara, bau, lalu rasa dan juga sentuhan. Lalu diteruskan ke otak untuk diproses. Organ-organ ini memungkinkan kita untuk memahami dan berinteraksi dengan dunia luar melalui panca indera, yaitu ada 5 organ sensoris utama. Yang pertama ada mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Pertama kita ke mata. Jadi di mata adalah organ kompleks yang memungkinkan kita melihat dan memahami dunia melalui penglihatan. Berikut ini bagian-bagian pentingnya. Ada banyak banget. Pertama itu ada kornea, ini bagian luar, yaitu yang lapisan transparan yang melapisi bagian depan mata. Fungsi utamanya adalah memfokuskan cahaya yang masuk ke mata sehingga gambar diterima retina itu bisa lebih jelas. Lalu ada iris itu. Nah, iris ini adalah bagian berwarna dari mata yang mengelilingi pupil. Fungsi utamanya untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke mata dengan mengatur ukuran pupil. Jadi kalau misalnya kan kayak siang hari itu kan terang, jadi irisnya tuh bakalan mengecilkan pupil atau terjadi miosis. Lalu jika lingkungannya gelap, misalnya saat malam hari, irisnya tuh bakalan membesar atau terjadi midriasis agar cahaya yang ditangkap tuh bisa lebih banyak gitu. Lalu pupil itu adalah celah atau lubang di tengah iris yang memungkinkan cahaya masuk ke bagian dalam mata. Lalu lensa adalah struktur transparan yang berada di belakang pupil. Nah, fungsinya tuh untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke mata sehingga terbentuk gambar yang jelas di retina. Lalu retina. Nah, retina tuh di bagian belakang sini. Nah, dia itu adalah lapisan di bagian belakang mata yang berisi jutaan sel fotoreseptor, yaitu ada sel batang dan sel kerucut. Nah, fungsi utamanya tuh adalah mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang dikirimkan ke otak melalui saraf optikus. Lalu ini ada saraf optiknya, optic nerve. Nah, di saraf optik ini bakalan membawa impul listrik dari retina tadi menuju ke otak. Lalu agar si gambar yang ditangkap tadi bisa diproses dan diinterpretasikan di otak. Lalu selain itu juga ada sklera. Nah, sklera ini adalah bagian putih dari mata. Nih, bagian luar sklera, bagian putih dari mata yang berfungsi sebagai pelindung dan penopang strukturalnya. Jadi untuk pathway-nya kan tadi dari cahaya di luar dulu, lalu melewati kornea, lalu pupilnya membesar atau mengecil menyesuaikan cahayanya, lalu difokuskan oleh si lensa, lalu agar si retina itu dapat menangkap si gambar dengan jelas. Nah, lalu di retina ini bakalan diteruskan ke nervus opticus agar diteruskan ke otak agar bisa diproses dan diinterpretasikan. Untuk pathway mata begitu. Lalu lanjut ke telinga. Nah, di telinga ini dia tuh adalah organ yang berfungsi untuk mendengar dan menjaga keseimbangan tubuh. Telinga sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian utama. Ini adalah telinga bagian luar, ini telinga bagian tengah, dan ini bagian dalam. Nah, untuk telinga bagian luar ini pertama berfungsi untuk menangkap suara dari lingkungan dan mengarahkannya ke telinga tengah. Bagian-bagiannya itu pertama ada auricle. Nah, auricle ini adalah struktur luar yang tampak seperti cuping telinga. Nah, dia tuh berfungsi untuk menangkap gelombang suara dan mengarahkannya ke saluran telinga. Lalu di saluran telinga atau meatus acousticus externus, saluran ini bakalan menghubungkan si auricle tadi menuju ke gendang telinga atau membran timpani. Nah, lalu di membran timpani ini yaitu adalah membran tipis yang memisahkan telinga bagian luar dan telinga bagian tengah. Nah, gelombang suara yang mencapai membran timpani ini bakalan menyebabkan membran ini bergetar dan getaran tersebut bakalan diteruskan ke telinga tengah. Lalu lanjut ke telinga tengah.
Nah, di telinga tengah ini yaitu berfungsi untuk memperkuat dan mengirimkan getaran suara dari gelendang telinga ke telinga dalam. Bagian-bagiannya tuh pertama ada tulang-tulang pendengaran, yaitu ada 3, ada malleus, ada incus, dan ada stapes. Nah, tulang-tulang ini yang menguatkan getaran suara dari gendang telinga dan meneruskannya ke telinga bagian dalam. Lalu selain itu juga ada tuba auditiva. Nah, tuba auditiva ini adalah saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan tenggorokan bagian atas atau nasofaring. Nah, tuba auditiva ini berfungsi untuk menjaga tekanan udara di dalam telinga tengah agar tetap seimbang dengan tekanan udara di luar, sehingga gendang telinga dapat bergetar dengan baik. Lalu selanjutnya ini ke terakhir yaitu telinga bagian dalam. Nah, di telinga bagian dalam inilah yang bertanggung jawab untuk mengubah si getaran tadi, getaran suara menjadi sinyal saraf agar dapat diproses oleh otak. Dan juga di sini juga untuk mengatur menjaga keseimbangan tubuh. Bagian-bagiannya pertama ada koklea. Nah, koklea ini adalah struktur yang berbentuk spiral yang berfungsi sebagai organ pendengaran. Jadi, di dalam koklea ini terdapat cairan dan sel-sel rambut yang sensitif terhadap getaran. Nah, tadi kan getaran dari si tulang-tulang pendengaran. Nah, getarannya itu bakalan ditransmisikan oleh si tulang-tulang pendengaran dan menyebabkan cairan dalam kokleanya itu bergerak lalu menggerakkan si sel-sel rambut tadi agar menghasilkan impuls saraf. Nah, si impuls inilah yang bakalan dikirimkan ke otak melalui nervus vestibulococlearis. Lalu selain koklea juga ada vestibular. Nah, sistem vestibular ini dia itu yang bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan orientasi tubuh. Selain itu dia juga yang memberikan informasi ke otak mengenai posisi dan gerakan kepala kita. Untuk vestibulum sendiri itu terdiri dari utriculus dan sacculus yang membantu mendeteksi posisi tubuh relatif terhadap gravitasi. Lalu ada saraf vestibulococlearis. Nah, saraf inilah yang membawa si informasi tentang suara tadi dari koklea yang dari rambut-rambut kecil tadi jadi impuls saraf, lalu diteruskan si nervus vestibulococlearis dan keseimbangan dari sistem vestibular tadi ke otak, dimana sinyal-sinyal tersebut bakalan diinterpretasikan. Jadi untuk pathways-nya itu pertama dari auricle bakalan menangkap gelombang-gelombang suara disalurkan di meatus acousticus externus sampai mengenai membran timpani. Membran timpaninya lalu akan bergetar, menggetarkan juga tulang-tulang pendengaran yaitu malleus, incus hingga sampai stapes. Nah, lalu si stapes ini bakalan menggetarkan si koklea, karena koklea ini dalamnya ada cairan-cairan. Dia tuh juga ada rambut-rambut yang dapat mengubah si getaran tadi menjadi impuls saraf. Nah, lalu si impuls saraf inilah yang bakalan diantarkan oleh nervus vestibulococlearis. Selain dari si koklea, dia juga mengantarkan impuls saraf dari vestibular untuk mengetahui posisi tubuh kita bagaimana, apakah seimbang atau tidak. Lalu selanjutnya kita lanjut ke hidung. Nah, hidung adalah organ utama dalam sistem pernapasan dan indera penciuman. Selain berfungsi untuk mencium bau, hidung juga berperan penting dalam menyaring udara yang dihirup, melembabkan dan juga menghangatkan sebelum mencapai paru-paru. Jadi bagian-bagian hidung itu yang pertama ada lubang hidung tentunya. Nah, lubang hidung atau nares di sini berfungsi untuk pintu masuk utama udara ke dalam sistem pernapasan. Sistem hidung juga memiliki 2 lubang hidung yang berfungsi mengalirkan udara masuk dan keluar. Lalu ada septum nasalis, yaitu bagian tengah sini, yaitu dinding tulang rawan yang membagi rongga hidung menjadi 2 bagian, yaitu kiri dan kanan. Selanjutnya ada kavum nasi, ini yaitu rongga hidung. Nah, rongga hidung ini adalah ruang besar di dalam hidung yang dilapisi oleh selaput lendir. Udara yang dihirup melewati rongga hidung sebelum masuk ke paru-paru itu ke kavum nasi dulu. Lalu di kavum nasi ini ada konka. Nah, konka adalah struktur berlipat-lipat di dalam rongga hidung yang terdiri dari 3 lapisan. Ada konka superior, konka media, dan konka inferior. Lalu di bagian atas hidung itu ada namanya epitel olfaktori atau indera penciumannya. Jadi si epitel olfaktori inilah
yang bakalan mengandung reseptor penciuman. Jadi jadi lapisan jaringan di bagian atas rongga hidung yang mengandung reseptor penciuman. Nah, disinilah si udara-udara tadi bakalan ditangkap partikel-partikel baunya dari udara yang dihirup, lalu diteruskan sinyalnya ke otak untuk diidentifikasi bau itu tuh bau apa gitu. Terus ada juga saraf olfaktori. Nah, saraf olfaktori inilah yang menghubungkan antara epitel olfaktori tadi, si reseptor bau, dengan si otak. Jadi si saraf olfaktorius inilah yang mengantarkannya ke otak. Jadi untuk pathways-nya itu pertama dari naresnya tadi, dari lubang hidung, lalu masuk menuju ke kafum nasi atau rongga hidung. Lalu di rongga hidung tuh bakalan dihangatkan, disaring dan lain sebagainya oleh konka-konkanya, lalu bakalan ditangkap oleh reseptor di epitel olfaktori. Nah, di reseptor itu yang bakalan mengubah menjadi impuls, lalu dilanjutkan oleh si nervus olfaktorius menuju ke otak agar diidentifikasi itu tuh bau apa gitu. Lalu selanjutnya adalah ke lidah. Nah, lidah adalah organ yang penting untuk berbagai fungsi, termasuk untuk perasa, untuk membantu mengunyah, menelan, minum, makan, dan lain sebagainya. Berbicara juga. Jadi untuk bagian-bagian lidah sendiri itu ada banyak. Pertama ada papila. Nah, papila lidah itu adalah tonjolan kecil di permukaan lidah yang mengandung taste bud. Nah, dan memiliki peran penting dalam mendeteksi rasa. Nah, jenis-jenis papila sendiri itu ada banyak. Ada papila filiformis, ada papila fungiformis, papila foliata, dan papila palata. Terus ada juga di pinggir-pinggirnya itu ada papila circumvallata. Nah, terus kan tadi di papila itu kan ada namanya taste bud. Nah, si taste bud ini adalah sel pengecap atau reseptor sensorik yang dapat mendeteksi si rasa itu. Nah, jadi si taste bud inilah yang bisa yang dapat mendeteksi rasa-rasa gitu, kayak misalnya manis, asin, asam, pahit, umami, dan lain sebagainya. Terus di lidah ini juga pastinya ada saraf-sarafnya. Nah, saraf-saraf di lidah ini yang pertama ada 3 saraf. Yang pertama ada nervus glossopharyngeus yang bertanggung jawab atas sensasi rasa di bagian belakang, di bagian posterior lidah. Lalu ada saraf facialis, itu yang mengendalikan sensasi rasa di bagian depan lidah, di anterior linguanya. Terus kalau saraf trigeminal itu itu memberikan sensasi sentuhan, nyeri, dan suhu di seluruh lidah. Baik, lanjut selanjutnya ke kulit. Nah, kulit ini adalah organ terbesar pada tubuh manusia yang berfungsi sebagai pelindung utama dari lingkungan luar. Kulit ini terdiri dari beberapa lapisan dan struktur penting yang memungkinkan tubuh untuk melindungi diri, merasakan rangsangan, serta mengatur suhu. Beberapa bagiannya yaitu pertama ada epidermis. Nah, epidermis ini adalah lapisan luar kulit yang bertindak sebagai penghalang atau pelindung terhadap mikroorganisme, zat kimia, atau sinar ultraviolet. Nah, di sini tuh ada lapisan keratin, ada melanosit, dan juga ada sel Langerhans. Lalu di epidermis itu adalah lapisan tengah kulit yang memberikan kekuatan dan elastisitas. Lapisan ini juga mengandung beberapa struktur lain seperti ada pembuluh darah, ada saraf, dan ada juga folikel rambut. Terus ada juga kayak ada glandula juga di dermis. Lalu terakhir yaitu lapisan subkutis atau hipodermis. Nah, ini adalah lapisan terdalam kulit. Dia itu isinya ada jaringan lemak dan jaringan ikat. Jadi untuk pathways-nya sendiri dari kulit itu dia tuh misal ada sentuhan lalu bakalan mengenai kulit, lalu diteruskan sampai ke nervusnya, lalu bakalan diinterpretasikan di otak gitu. Lalu untuk lidah tadi tuh dari papila-papila ini kan ada taste budnya, ada reseptornya mengetahui
lalu diteruskan ke yang akan mengubah menjadi impuls. Lalu impuls ini bakal diteruskan oleh tadi ada 3 saraf, ada glossopharyngeus, ada facialis, dan ada nervus nervus trigeminus. Jadi bakalan ditulisin ke otak agar diinterpretasikan itu adalah hal apa gitu. Baik, sekian dari video saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan baik dalam pengucapan maupun penyampaian. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.